Episode 9 dimulai dengan Piang yang sedang berada di rumah sakit. Ia bertanya pada Yusin siapa wanita yang dilihatnya dipeluk oleh Yusin tadi. Piang menyadari bahwa wanita itu adalah selingkuhan Yusin. Piang yakin Yusin memberikan jaketnya pada wanita itu. Piang memintanya membawa wanita itu ke hadapannya dan berbicara bertiga. Yusin minta maaf. Piang marah, dan meminta cerai. Yusin pun mengiyakan permintaan Piang. Namun ternyata semua itu hanya dalam bayangan Piang saja. Kenyataannya, Piang hanya diam, dan Yusin menunggunya. Saat Piang bertanya kabar ibunya, Yusin mengatakan ibu Piang menderita kanker dan sudah sangat parah, sehingga dioperasi pun juga sepertinya tak ada harapan. Piang melepas infusnya dan pergi menemui ibunya. Ia melihat ibunya terbaring tak sadarkan diri. Sementara itu, Dongmi dan Jia berada di rumah. Dongmi sedang memasak bubur sambil berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus menjaga kesehatannya dan hidup seperti orang kebanyakan. Saat itu, Jia datang dan mengatakan pada Dongmi bahwa semalam ia bermimpi tentang kakeknya. Dongmi berkata pada diri sendiri agar suaminya pergi dengan tenang dan tidak muncul lagi dalam mimpi orang-orang. Ia berkata, bahkan setelah meninggal, suaminya tetap keras kepala. Kemudian Dongmi menerima telepon dari Yusin. Yusin meminta Dongmi datang bersama Jia ke rumah sakit agar Piang bisa lebih tenang. Saat Dongmi dan Jia datang, Piang menyapa Jia. Namun suaranya tak keluar. Ternyata Piang kehilangan suaranya. Dongmi memberikan makanan untuk Piang, namun Piang tidak mau makan. Piang meminta Jia dan Dongmi pulang, namun Jia tak mau. Jia mau pulang jika ibunya makan. Ia pun menyuapi Piang. Sementara itu, Ami yang juga sedang dirawat, bertanya pada perawat apakah benar istri Yusin juga dirawat di rumah sakit itu, dan bertanya dirawat di ruangan mana. Saat jadwal kunjungan dokter bersama perawat, Yusin mengatakan bahwa kamar di rumah sakit penuh, jadi Ami akan dipindahkan ke rumah sakit lain. Ia mengatakan Ami terkena mak akut dan harus menjaga pola makannya. Bila hal itu terjadi lagi, Yusin mengatakan akan memberitahu orang tua Ami. Sementara itu, Sieng mendengar cerita Wuram bahwa Seoban memberi ia dan Jia uang jajan. Seoban dan Dongma bermain golf bersama. Dongma meminta Seoban ikut bergabung dengan keluarga besar mereka saat Imlek. Saat Seoban menolak, Dongma bertanya apakah Seoban menyimpan dendam pada keluarga mereka. Seoban menjawab tidak, ia mengatakan ia hanya tidak ingin merusak suasana. Dongma lalu berkata, itu hanya pemikiran Seoban saja. Ami pergi ke kamar Piang dirawat. Namun ia tak melihat Piang di sana. Ternyata Piang pindah menjadi satu ruangan dengan ibunya. Hye Ryung meminta Sahyun merayakan Imlek di Busan. Ia merasa mertuanya tak nyaman bertemu dengannya, dan ia juga masih kecewa pada mereka. Hye Ryung mengatakan untuk melupakan semuanya dan mulai lagi dari awal, dan mengatakan akan memberikan kesempatan terakhir untuk Sahyun. Kemudian Hye Ryung menerima telepon dari Sieng yang mengatakan bahwa ia mendengar Piang sakit, dan mulai besok akan digantikan oleh Lee Jong Gyun mulai besok. Namun mereka sama sekali tak bisa menghubungi Piang. Mereka pun berpikir pasti Piang dirawat, dan mereka memutuskan pergi ke rumah sakit tempat Yusin bekerja. Mereka bertemu Yusin di sana. Yusin mengatakan bahwa ibu mertuanya menderita sel kanker yang sudah menyebar. Selama ini mereka tak tahu karena mertuanya tak pernah cerita. Hal itu membuat Piang mengalami gangguan bicara. Yusin meminta mereka agar pulang dan tak menemui Piang dulu. Sieng dan Hye Ryung akhirnya pergi. Mereka merasa kasihan pada Piang. Hye Ryung bertanya-tanya bagaimana Piang bisa mengalami gangguan bicara karena ibunya, padahal mental Piang sangat kuat. Ia merasa Piang tak biasanya seperti itu. Yusin mendatangi Piang yang sedang berada di ruang rawat ibunya. Yusin mengatakan tadi Sieng dan Hye Ryung datang dan sangat mengkhawatirkannya. Yusin meminta Piang meneguhkan hati setidaknya demi Jia dan dirinya. Ia memegang tangan Piang, namun Piang menepisnya. Yusin lalu mengatakan tak baik menyalahkan diri sendiri karena kondisi ibunya. Setelah Yusin pergi, pelayan ibu Piang datang membawa obat yang biasa diminum ibu Piang. Ia menceritakan bahwa kondisi ibu Piang memang sudah lemah sejak lama. Ia menceritakan bagaimana ibu Piang berharap Piang meneleponnya. Setiap teleponnya berdering, ia selalu berharap itu dari Piang. Piang menangis mendengarnya. Jowung, yang merupakan ayah Ami, sedang melihat-lihat model mobil terbaru. Ia melihat foto Ami terpajang. Ternyata Ami adalah model dari mobil itu. Pemilik showroom mengatakan bahwa model mereka, yaitu Ami,
akan menjadi calon bintang terkenal. Gabin menerima telepon dari Song Won. Song Won memberitahunya bahwa Ami dirawat di rumah sakit. Song Won tak bisa pergi karena kondisinya. Jadi Gabin pergi bersama Hye Ryun menjenguk Ami. Saat itu, Hye Ryun menyadari bahwa Ami adalah orang yang dilihatnya menunggang kuda bersama Yusin. Hye Ryun lalu mengorek informasi mengenai Ami dari Gabin. Sepulangnya mereka, Yusin datang melihat Ami dan membelikannya bubur. Yusin mengatakan bahwa ia tak bisa datang lagi karena staf di sana akan mengenalinya. Ia juga tak bisa sering menghubungi Ami karena berbagai alasan. Mertua Hye Ryung membicarakan Hye Ryung. Mereka tidak suka karena Hye Ryung dan Sahyun memutuskan merayakan Imlek di Busan. Ibu Sahyun mengatakan kesalahan Sahyun dijadikan Hye Ryung alasan untuk berbuat sesukanya. Song Won diminta oleh Park Chang-hui untuk datang ke kafe. Ternyata di sana ada Seoban, yang merupakan teman Chang-hui. Seoban ingin belajar bahasa Mandarin dengan Song Won. Namun Seoban hanya punya waktu malam hari. Sedangkan Song Won tidak bisa malam, karena sedang hamil, sehingga ia mencari guru les lain. Saat mereka berbincang, San Won mengetahui bahwa Seoban bekerja di tempat yang sama dengan Hye Ryung. Saat Seoban pergi, Park Chang-hui mengatakan pada Song Won agar jangan menolak meskipun malam hari, karena Seoban adalah putra sulung pemilik SF Elektronik. Park Chang-hui mengatakan ia sengaja mengenalkan Seoban pada Song Won agar mereka bisa dekat dan berpacaran, agar hidup Song Won bisa berubah. Song Won lalu berkata, selama mereka tak bertemu, banyak hal yang terjadi, salah satunya adalah Song Won sedang hamil sekarang. Park Chang-hui pun terkejut. Piang mendatangi kamar di mana Ami dirawat. Namun ia melihat tak ada Ami di sana. Seorang perawat melihatnya dan berkata bahwa Ami dipindahkan ke rumah sakit lain atas perintah Yusin. Piang lalu duduk sendiri. Kemudian Yusin datang dan membawa Piang kembali ke kamar rumah sakit. Yusin mengatakan Piang harus menjaga kesehatannya, dan berhenti mengabaikan Yusin. Yusin tidak tahu bahwa Piang marah karena telah melihat Yusin memeluk Ami kemarin. Yusin mengatakan keluarga harus saling menguatkan, terutama suami istri. Ia adalah suami Piang, yang harus saling mendukung. Piang kesal dan menarik kabel infus lalu mencekik leher Yusin dengan kabel itu. Lagi-lagi ternyata itu hanya dalam bayangan Piang. Kenyataannya, Piang hanya diam menahan emosi. Kemudian bibi Piang datang. Ia sempat memarahi Piang karena hanya diam saja tanpa bicara apa-apa pada ibunya. Lalu Yusin mengajaknya bicara berdua dan menceritakan kondisi Piang. Bibi Piang pun kaget dan cemas. Saat Piang sedang sendiri, ia mencari nama Ami di internet, namun tak menemukan apa-apa. Hye Ryun datang ke rumah Sieng dan membawa makanan. Ia meletakkan banyak makanan di depan pintu lalu bergegas pergi. Belum sempat ia pergi, Hyanggi dan Sieng melihatnya. Hyanggi tak menghiraukannya dan langsung masuk ke rumah unit sebelah. Ternyata Hyanggi mengajar les untuk menambah pemasukan. Sementara itu, Sieng meminta Hye Ryun pergi dan membawa kembali barang bawaannya. Hye Ryun lalu mengatakan bahwa Yusin memang benar berselingkuh, dan selingkuhannya adalah teman dekat Gabin. Ia mengatakan pacar Yusin adalah bintang iklan, orang Korea yang besar di Amerika Serikat. Ia bisa mencarinya di internet dengan kata kunci, Sabina. Hal itu membuat Sieng berpikir apakah Piang sudah mengetahui perselingkuhan suaminya, sehingga kondisinya menjadi seperti sekarang. Sieng teringat saat Piang bercerita bahwa suaminya pertama kali belajar berkuda di Yongin. Wanita yang dikira Hye Ryun selingkuhan Yusin adalah anak SMP yang berkuda waktu itu, yang kini sudah tumbuh dewasa, dan mereka bertemu lagi di tempat berkuda. Saat itu Piang mengatakan suaminya tak mungkin selingkuh karena sangat sayang keluarga. Sieng berpikir jika Yusin memang selingkuh, pasti Piang akan merasa sangat dikhianati. Hye Ryung, Sieng, dan Seoban sedang minum kopi bersama. Saat Sieng menunggu pesanan, Hye Ryung dan Seoban berbincang berdua. Dari perbincangan mereka, Hye Ryung mengetahui bahwa Seoban bermain golf di lapangan golf milik mertuanya. Hye Ryung berpikir pasti Seoban anak orang kaya. Kemudian mereka menerima kabar bahwa ibu Piang meninggal. Seoban mengatakan Piang pasti sedih. Sama seperti dirinya dulu. Saat ibunya meninggal, ia sangat sedih. Piang teringat saat ia marah dan menyalahkan ibunya atas kematian ayahnya. Saat itu ia berkata bahwa ibunya tak akan bertemu dia dan Jia lagi. Piang menangis mengingat itu. Saat Piang menangis, ibunya terbangun dan memintanya untuk berhenti menangis.
Piang membuat kode bertulis permintaan maafnya, dan ia mencintai ibunya. Kemudian ibunya meninggal. Dongmi menghibur dan menguatkannya. Dongmi meminta Piang tak usah khawatir, karena ibunya sudah pergi dengan tenang. Ia juga mengatakan Piang masih memiliki Dongmi yang menyayanginya, Jia, dan juga suami yang sangat setia. Dongmi lalu mengatakan bahwa hidup Piang lebih baik dari hidupnya. Ia bercerita bahwa ibunya meninggal dalam kebencian karena terkejut melihat ia menikah dengan ayah Yusin. Sepanjang cerita Dongmi, Piang hanya menangis. Hye Ryung mengajak Sahyun pergi melayat ibu Piang. Sahyun tidak mau, karena menurutnya tak baik pergi melayat saat sedang merencanakan kehamilan. Akhirnya Hye Ryung pergi sendirian. Sementara itu, Sahyun malah pergi menemui Song Won.